Hey yo, what's up guys, what's up gengs, what's up my team, what's up temen-temen semua, apa kabar kalian semua? Oke, kembali lagi di channel gua kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian gitu kan. Apabila mungkin video-video sebelumnya yang kalian udah tonton gitu kan, bagi kalian itu bermanfaat gitu, kalian bisa share kan, bisa komen di bawah gitu ya. Jadi oke, langsung aja. Kali ini di topik kali ini yang pengen gue share, yang pengen gue kasih tahu, yang pengen gue bagi pengalaman sedikit tentang COVID-19 ini adalah 5 penelitian yang memberikan harapan untuk melawan virus corona. Sekarang banyak karena virus corona ini, pandemi ini sudah menyeluruh ke seluruh dunia. Jadi mau nggak mau seluruh umat manusia itu kadang langsung sadar gitu betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya keselamatan diri, apalagi khususnya bagi dokter-dokter sekarang gitu ya, apalagi profesor-profesor gitu ya. Banyak sekarang yang udah mulai untuk meneliti gitu ya, apa itu virus yang dapat menular dari manusia ke manusia gitu, dari hewan ke manusia gitu ya. Khususnya gitu sekarang yang lagi booming sekarang, yang lagi viral penyakit sekarang itu yang dinamakan COVID-19. Yang pertama adalah berhasilnya langkah-langkah mengendalikan infeksi. Virus yang pertama kali muncul itu yang kita tahu itu bahwa dari Cina yang terletak di kota Wuhan. Semua kejadian, semua kasus itu dimulai dari kota Wuhan gitu. Nah, jadi dari pertama Januari itu dokter yang ada di Cina itu mulai mengembangkan gitu, mulai mempelajari gitu bagaimana cara supaya kita menghindar untuk jadi terinfeksi gitu. Salah satu contohnya itu adalah pertama, cuci tangan. Kedua, bagi tenaga medis itu mereka harus menggunakan apa yang namanya atribut atau PDP, istilahnya orang bilang perlengkapan gitu ya, perlengkapan apa gitu, pokoknya perlengkapan medis gitulah untuk virus itu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah ya pokoknya intinya jaga kebersihan gitu. Yang ketiga ini adalah jaga kebersihan gitu, jaga kesterilan, ya pokoknya kebersihan begitu ya, karena memang itu adalah salah satu yang sangat penting bagi kita gitu. Dan yang keempat itu contohnya itu kayak jaga jarak begitu ya, apalagi tenaga medis itu emang harus ekstra hati-hati gitu untuk merawat orang yang udah positif corona. Poin yang kedua ini unik guys, poin yang kedua ini harus kita pahami, harus kita camkan gitu adalah bagi orang-orang yang udah positif corona itu dia itu bisa membangun imun, membangun antibodi di dalam tubuhnya sendiri. Wow, keren nggak tuh ya kan? Jadi sekarang banyak peneliti itu udah nemuin hal yang kayak gitu. Wow, luar biasa banget ya. Bagi orang yang udah kena positif aja gitu dibilang bisa membangun antibodi gitu ya. Jadi otomatis ke depannya kalau misalkan yang udah kena positif, yang positif itu udah sembuh, jadi otomatis dia itu udah nggak bisa tertular lagi. Yang ketiga adalah vaksin sedang dalam tahap uji coba begitu ya. Kebanyakan sekarang di negara Amerika gitu, dapat di negara Cina, negara Jepang gitu, semuanya, apalagi di negara Jerman itu semuanya itu sekarang sangat berlomba-lomba untuk menemukan vaksin begitu ya, vaksin khususnya vaksin untuk COVID-19 ini gitu ya. Jadi ya mau nggak mau semuanya itu sekarang sedang berlomba-lomba gitu, yang nantinya akan dijual ke pasar-pasar seperti itu. Dan perkiraan waktu vaksin ini muncul beredar itu mungkin sekitar beberapa belasan bulan gitu ya, 10 sampai 18 bulan gitu ya, atau mungkin tahun depan gitu ya, mungkin sudah bisa diedarkan ke pasar-pasar, dijual secara masif. Poin yang keempat ini adalah metode lama itu bisa menjadi metode yang dapat menyembuhkan COVID-19 ini. Contohnya adalah terapi antibodi seperti itu. Antibodi ini emang harus dibangun gitu ya, apalagi kita yang sering males-malesan gitu ya,
sering tidur makan gitu, nggak kerja, nggak melakukan sesuatu, nggak olahraga, jarang olahraga juga gitu ya, ya otomatis antibodi itu akan turun gitu. Nah di sini terapi tradisional ini memang sangat berguna gitu. Banyak juga peneliti-peneliti itu yang bisa membuktikan gitu ya, bahwasanya terapi antibodi ini tuh sangat bermanfaat juga gitu untuk menyembuhkan seperti itu. Poin yang kelima adalah sistem kekebalan tubuh manusia dapat melawan virus gitu ya. Kekebalan tubuh itu mungkin sangat penting bagi kita semua itu, entah itu siapapun, entah itu anak kecil, orang dewasa begitu ya. Jadi kekebalan tubuh itu memang sangat berpengaruh besar itu ya untuk penyakit-penyakit ya, khususnya itu COVID-19 ini. Kekebalan tubuh itu sendiri mungkin dapat secara otomatis membunuh semua virus-virus, khususnya itu virus corona. Mungkin banyak yang bilang corona ini berbahaya ya mungkin, tapi kekebalan tubuh itu memang sangat berpengaruh besar gitu, kemungkinan besar juga dapat membunuh, dapat menghajar semua virus-virus yang ada di dalam tubuh kita. Dari sekarang juga kita harus menjaga daya tahan tubuh kita, jangan supaya loyo, biar setiap hari juga harus fit gitu ya, banyak olahraga, makan makanan yang segar, yang bervitamin, bergizi, banyak minum air putih gitu, apalagi kita yang lagi puasa. Bagi kalian yang puasa juga gitu, kalian bisa banyakin sholat, banyakin ibadah begitu ya, terutama olahraga seperti itu. Mungkin apabila konten-konten kalian ini mungkin bermanfaat buat kalian gitu, kalian bisa share ke teman-teman kalian, ke WhatsApp, ke Instagram gitu ya, supaya yang lain juga bakal tahu gitu, bakal paham juga tentang konten ini gitu. Dan khususnya bagi kalian yang belum subscribe gitu, kalian bisa subscribe di channel gue kali ini. Oke, itu yang ada di bawah itu ya, yang warna merah gitu, kalian bisa klik gitu. Subscribe itu gratis kok ya kan. Kalian bisa juga membangun channel ini untuk bisa upload setiap hari seperti itu. Dan mungkin kalau kalian nggak mau subscribe ya nggak apa-apa gitu, dan gue juga bakal upload konten-konten yang baru setiap hari untuk kalian gitu, biar supaya kalian tuh paham, supaya kalian dewasa, supaya kalian memikirkan masa depan, terutama untuk orang-orang yang kalian cintai seperti itu. Apabila ada yang kurang gitu, kalian bisa tolong bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena gue juga punya banyak salah, gue juga banyak kekurangan gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Peace.